Dia tidak melihat keberadaan saudara, dia tidak melihat keberadaan saya, sudah dikasih oleh Tuhan bagaimana hidup kita. Tapi sudah dia cinta kita dengan kasih yang unconditional, dengan kasih yang kita berkata agape, saudara. Sebab itu kita berkata ketika kita masih berdosa maka dia mati untuk kita. Bukan waktu kita hidup benar sudah dikasih oleh Tuhan. Ketika kita masih berdosa dia mati buat kita. Karena dia cinta kita sudah dikasih oleh Tuhan. Saya percaya ada berkat Tuhan buat kita. Di pagi hari ini sudah dikasih oleh Tuhan, saya ingin memberikan sedikit pelajaran buat saudara. Supaya kita menjadi kuat, sudah dikasih oleh Tuhan. Kita punya knowledge daripada firman Tuhan. Sebentar kita ada perjamuan, tidak akan mungkin panjang sekali, sudah dikasih oleh Tuhan. Sebab itu ayat-ayat yang lain saya akan baca, yang lain saya hanya kutip. Tapi saya tidak kutip dari buku yang lain, tapi dari firman Tuhan. Ayat itu pasti ada dalam firman Tuhan kalau saya kutip. Karena ada banyak yang Tuhan berikan kepada saya untuk saudara. I have so much to give to you, sudah dikasih oleh Tuhan. Yaitu berkat-berkat secara spiritual, berkat rohani sudah dikasih oleh Tuhan. Dan karena itu hidup saya percaya akan manifestasi dalam hidup saudara. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Bahkan sudah dikasih oleh Tuhan. Saya percaya di hari-hari ini ada banyak yang Tuhan ingin impart dalam hidup kita. Sebab Paulus berkata di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-11, dia berkata, I long to see you, to impart some spiritual gift. Bukan hanya satu, dia berkata some spiritual gift. Ada satu kerinduan dalam kehidupan Paulus untuk datang kepada jemaat yang ada di Roma, dan dia berkata, I long to see you, to impart, I long to see that I may impart some spiritual gift. Dia ingin memberikan spiritual gift. Saudara, ini adalah jaminan dalam hidup kita untuk kita establish. Sebab dia kata supaya that end you will establish. Sebab banyak orang fondasinya goyang di hari-hari ini dengan keadaan, dengan situasi yang menyerang hidupnya, keluarganya sudah dikasih oleh Tuhan, finansialnya saudara. Maka mereka goyang, mereka goncang, tidak ada pegangan dalam hidup mereka saudara. Apalagi apa yang sedang terjadi di hari-hari ini sudah dikasih oleh Tuhan. Maka begitu banyak orang goncang, sehingga kita lihat terjadi begitu banyak crime, orang stres, orang frustrasi sudah dikasih oleh Tuhan dalam hidup mereka. Mereka hidup dalam ketakutan, worry, segala sesuatu datang menimpa hidup mereka dan mereka tidak ada kekuatan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi saya terlalu percaya, Alkitab berkata, I long to see you. Paulus berkata, to impart some spiritual gift. Dalam kehidupan saya, dalam kehidupan saudara, ada banyak yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Sebab Alkitab berkata bahwa God Himself dwell in us. Banyak kali kita tidak mengerti, sudah dikasih oleh Tuhan, yaitu Roh Kudus yang memberikan gift ada dalam hidup kita. Sebab itu saya percaya bahwa melalui pelayanan saya, maka ada banyak pemberian atau impartasi daripada spiritual gift dalam hidup saudara. Baik melalui perkataan saya, sometimes di tangan saya merasa terlalu berat, sudah dikasih oleh Tuhan. Saya merasa Tuhan punya power, Tuhan punya gift, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan saya percaya hari-hari ini saudara, kerinduan saya di mana saudara, waktunya Tuhan untuk mengimpart some spiritual gift. Supaya saudara establish, saudara kuat di hari-hari ini. Saudara hidup prosper dan tidak ada yang bisa goyah. Sudah punya divine health, tidak ada yang bisa goyah hidup saudara. Sudah dikasih oleh Tuhan dalam segala sesuatu, sudah strong, sudah dikasih oleh Tuhan. Sebab saya katakan,
I have so much to give to you. Banyak orang berkata bahwa sudah dikasih oleh Tuhan pendeta-pendeta berkhotbah. Mereka berkata, oh saya punya banyak, akan memberikan kepadamu. Saya katakan ya, mereka punya banyak, tetapi itu adalah baby stuff, baby stuff. Sudah dikasih oleh Tuhan. Hal-hal yang baby, yang hanya enak di telinga, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan mereka tidak bertumbuh, mereka tidak kuat. Pada waktu tantangan datang, mereka goyang, hancur hidup mereka. Sudah dikasih oleh Tuhan. Karena yang mereka terima yaitu baby stuff, sudah dikasih oleh Tuhan. Hal-hal yang dari yang untuk bayi, yang tidak ada pertumbuhan, yang tidak ada kekuatan, sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi I know what I talking about, sudah dikasih oleh Tuhan. Sebab saya melihat revelation daripada firman Tuhan. Tuhan tidak mau kita tinggal baby. Tuhan mau kita bertumbuh. Tuhan mau kita kuat. Sudah dikasih oleh Tuhan. Untuk apa? Kita bisa goyang akan dunia ini. Sudah dikasih oleh Tuhan. Bukan dengan kuat dan gagah kita. Tapi Tuhan berkata oleh roh Tuhan itu semua akan jadi. Ada banyak yang kita pikirkan tidak bisa terjadi. Tapi jika roh Tuhan bekerja, sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah lihat aja dalam perjanjian lama, saudara, bahwa laut bisa terbuka, gunung bisa berpindah. Sudah dikasih oleh Tuhan. Bangsa yang besar bisa runtuh karena Tuhan yang bekerja. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Tapi mengapa banyak kali struggle kita alami? Karena kita tidak bertumbuh, kita tidak kuat. Sudah dikasih oleh Tuhan. Nah, ini yang Paulus katakan, for I long to see you, that I may impart. Jadi Paulus ada banyak dalam hidupnya. Sudah setiap jemaat dia katakan, jika dia datang di Roma, bukan hanya satu orang, setiap jemaat dia ingin impart. Dia berkata some, bukan hanya satu, tapi some spiritual gift, so that you may be established. Sudah bisa establish, sudah tidak goyang dalam hidup saudara. Sudah saya ingin baca satu ayat dalam Alkitab. Sudah lihat di dalam yang pertama, sudah saya ingin bertolak daripada Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Kolose pasal yang ketiga, pengajaran sedikit, tidak panjang, sudah. Saya punya 1 jam dari sekarang. Kolose pasal yang ketiga ayat 16 dikatakan di dalam bahasa Indonesia, sudah bisa lihat dalam bahasa Inggris, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Bahasa ini dikatakan, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalm and hymns and spiritual song, singing with grace in your heart to the Lord. Sudah dikasih oleh Tuhan. Mungkin kita tidak sempat untuk melihat semua ayat ini, tapi saya mulai aja dalam bagian pertama. Sudah dikasih oleh Tuhan, dikatakan hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sudah. Nah, sebelum kita lihat itu, kita pindah kita akan kembali dalam ayat ini. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-32. Acts 20 ayat yang ke-32. Dikatakan dalam bahasa Inggris, sudah lihat. Kisah Rasul Acts. So now, brethren, I command you to God, that the word of His grace. Tadi kita dikatakan perkataan Kristus, the word of Christ. Tapi dalam ayat dikatakan the word of His grace, which is able, yang punya kemampuan, yang punya kesanggupan, to build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tadi dikatakan hendaklah perkataan Kristus, let the word of Christ
Di sini the word of His grace. Ada kesamaan sudah dikasih oleh Tuhan. Yaitu kalau the word of Christ berbicara banyak tentang power dan wisdom. Karena 1 Korintus dikatakan bahwa Christ adalah wisdom of God yang become our wisdom, dan Christ adalah power of God. Sudah. Jadi the word of Christ fokus kepada Tuhan punya power, Tuhan punya wisdom, dan Tuhan punya kekayaan yang manifestasi dalam hidup kita. Sebab dikatakan in Christ, dalam Kristus tersembunyi segala harta, hikmat, dan kekayaan. Jadi kita lihat the word of Christ tadi, saudara, bicara tentang power, tentang wisdom, dan berbicara tentang kekayaan, manifestasi spiritual secara fisikal dan finansial. Tapi the word of grace adalah satu kesamaan sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi sudah kenal bahwa grace atau kasih karunia adalah sudah dikasih oleh Tuhan. Keberadaan daripada God Almighty adalah keberadaan daripada Great I Am. Keberadaan dari kita punya Allah, kita punya God sudah dikasih oleh Tuhan. Yang powerful, yang omnipotent, God yang Great I Am, Tuhan yang penuh dengan kemuliaan, yang sudah reveal melalui revelation dalam hidup kita continually, yaitu revelation demi revelation. Sebab kita tidak bisa mengenal Allah kita dengan sepenuhnya kalau sampai sudah Tuhan reveal, Tuhan punya diri dalam hidup kita sebenarnya, kita blow up, sudah, kita hancur, sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi kita di mana kita mengenal Tuhan kita, Alkitab berkata dari kekal sampai kekal kita akan mengenal, tetap mengenal Dia, sudah dikasih oleh Tuhan. Sehingga di sorga pun kita akan tetap mengenal Dia. Sehingga setiap hari Alkitab berkata, kita hanya berkata, there is none like you, holy, holy, holy. Dia sungguh Allah yang kekal. Sebab Alkitab berkata, from everlasting to everlasting you are God. Nah, Tuhan reveal, Tuhan punya kepribadian, Tuhan reveal akan keberadaan daripada God sudah dikasih oleh Tuhan. Yang Alkitab berkata bahwa dunia ini tumpuan kaki Tuhan, dan Alkitab berkata bahwa langit adalah tahta Tuhan. Semua creation tidak dapat membuat kebesaran akan Allah kita. Sebab itu Tuhan reveal kepada kita melalui revelation. Tuhan buka diri kepada kita sehingga setiap hari kita berkata, wow, luar biasa akan Allah kita. Dia lindungi kita di mana orang tidak bisa lindungi. Dia berkati kita di tempat yang kita tidak bisa diberkati. Kita wow, luar biasa Allah kita. Yang Alkitab berkata kita berjalan from glory to glory. Nah, itu adalah grace. Jadi the word of grace yaitu reveal daripada keberadaan Allah kita. Kenapa grace? Supaya kita tidak menjadi boring Kristen. Ada orang Kristennya religious, mereka boring. Kristen cuma begini hidupnya, hanya begini, mau lakukan ini, lakukan itu. Mereka tidak mengenal kekristenan yang sebenarnya. Mereka tidak mengenal Allah sebenarnya. Dalam dunia ini saja segala keindahan sudah dikasih oleh Tuhan. Kita pergi di mana tempat ke mana tempat untuk menikmati keindahan yang ada dalam dunia. Tidak habis-habis. Semua harta sampai sekarang tidak bisa habis-habis. Apalagi itu creator sudah dikasih oleh Tuhan. Sebab itu Daud sendiri berkata, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan sudah dikasih oleh Tuhan daripada 1000 hari di another place, di tempat-tempat yang indah yang dia bisa kunjungi. Dia berkata lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan, karena dia bisa menikmati akan kebesaran, keindahan daripada Creator. Dia bisa menikmati akan keindahan daripada Tuhan punya baik. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan, kita dikatakan grace supaya kita bukan menjadi boring Kristen. Karena kekristenan adalah pengalaman dengan Tuhan kita yang hidup. Lihat saja Soleman. Dia nikmati segala keindahan dunia. Soleman, dia nikmati segala keindahan flesh. Dia berkata sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi dia berkata, ingat akan penciptamu. Saya kutip waktu yang lalu. Sebelum tiba hari-hari yang malam, yang engkau katakan tidak ada kesenangan bagiku. Dan dia berkata, semua yang ada di bawah kolong lain ini kesia-siaan, di atas segala kesia-siaan. Dan dia berkata, ingat akan pencipta. Dia creator. Dia more than this world. Dia more than universe. Di dalam kekekalan dia more dari segala sesuatu. Tidak ada keindahan yang kita temukan dalam dunia ini, di mana keindahan yang ada di dalam Tuhan
sudah dikasih oleh Tuhan. Sebab itu bukan menjadi suatu boring Kristen, yaitu suatu Kristen yang exciting, yang Alkitab berkata from glory to glory. Sebab itu kan the word of His grace reveal, sudah dikasih oleh Tuhan akan kebesaran daripada Tuhan kita. Nah sekarang sudah dikasih oleh, saya bisa jelaskan Bu Hani. Jadi dikatakan by the word of His grace dan the word of Christ. Kita pindah di dalam Kolose, yaitu the word of Christ sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah lihat dalam Kolose 3 ayat yang ke-16 tadi, hendaklah perkataan Kristus diam di dalam kamu dalam segala kekayaannya, dengan segala kekayaannya di antara kamu. Bahasa Indonesia dikatakan di antara kamu, sama di dalam dikatakan dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa Kristus yang ada di antara kamu. Karena itu refer kepada perjanjian lama. Karena God Almighty tidak bisa tinggal dalam hidup manusia karena dosa belum diselesaikan. Tetapi sesudah pengorbanan Yesus di atas kayu salib, maka Kristus bisa tinggal dalam hidup kita. Sehingga Paulus berkata, don't you know your body is the temple of God? Don't you know? Dan Yesus berkata, jika lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, jika kamu mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan tinggal bersama dengan dia. Nah sama-sama kita sudah tahu, bahwa perjanjian baru kita lihat bahwa God ada dalam hidup kita. Sehingga kita punya body jadi temple of God. Sebab itu saya katakan hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Tapi yang benar sudah dikasih oleh Tuhan, yaitu yang akurat di sana. Let the word of Christ dwells in you richly in all wisdom. Jadi in you, bukan di antara kita. Sama dengan tadi Christ in you, the hope of glory. Bahasa Indonesia dikatakan Kristus yang ada di antara kamu. Jadi kita lihat perbedaan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah dari sini kan, let the word of Christ dwell in you. Di mana sudah? Di hati kita. Firman Tuhan adalah spirit. Tuhan berkata, the word that I say unto you, they are spirit and life. Sudah. Hidup. Langit dan bumi akan berlalu. Firman Tuhan tetap akan tinggal kekal. Sudah. Nah firman Tuhan itu qualify di hati kita. Sebab itu kan, let the word of Christ dwells in you richly. Bukan di otak kita, saudara. Memang melalui otak, melalui kita meditate dan tinggal di hati kita. Jadi let the word of Christ diam dalam kamu dengan segala kekayaannya. Mungkin saudara berkata, saya katakan teaching ya, the word of Christ. Apa cuma perjanjian baru? Maksudnya the word of Christ yaitu the word firman belong to the church. Punya gereja Tuhan, milik daripada gereja Tuhan. Jadi bukan cuma ada perjanjian baru. Seperti Alkitab katakan ini, no weapon, dalam Yesaya pasal yang ke-54 ayat yang ke-17, no weapon formed against you shall prosper. Dikatakan kan? Nah itu adalah perkataan belong to church, milik daripada gereja. Karena di dalam Roma Paulus berkata bahwa tadi sudah diikuti oleh pemimpin pujian, bahwa kita adalah lebih daripada pemenang. Kita adalah pemenang. Jadi kita lihat ayat itu adalah belongs to church, Christ. Sudah. Seperti yang saya katakan begini, setinggi langit dan bumi, demikianlah jalan Tuhan dan jalan kita. Sejauh langit dan bumi, maka demikianlah rancangan Tuhan dan rancangan kita. Nah itu bukan belong to church, karena itu belong pada zaman Yesaya. Jadi itu milik pada zaman Yesaya. Sudah. Karena apa? Ketika Yesus datang, Yesus berkata, hey, ini aku jalan. Jadi kita lihat, Yesus adalah jalan. Ya jalan keselamatan, jalan sukses, jalan kemenangan, sudah. Semua dalam Yesus. Dikatakan, sejauh langit dan bumi, demikianlah rancangan Tuhan dan rancangan kita. Itu belong di dalam zaman Yesaya. Tapi ketika Yesus datang, semua rancangan Tuhan maka sudah dikasih oleh Tuhan. Yesus bawa ke dalam dia dan dia kata itu finish. Dan kita lihat rancangan Tuhan dalam hidup kita. Jadi sudah melihat bahwa itu belong to church. Jadi bukan berarti cuma perjanjian baru milik daripada church, word of Christ. Perjanjian lama sekalipun.
Seperti Tuhan berkata kepada Abraham, sudah dikasih oleh Tuhan, aku akan memberkati kamu, aku akan membuat namamu besar, dan aku akan membuat engkau menjadi keluarga yang besar. Jadi Tuhan janji berkat kepada Abraham. Sudah. Nah, itu perkataan belong to church. Sebab ketika Yesus datang, maka itu perjanjian Yesus ambil dari surga dan Yesus lahirkan kita. Jadi kita orang yang diberkati. Sudah. Coba lihat, Daud berbicara tentang grace, Musa berbicara tentang grace, sudah dikasih oleh Tuhan. Mereka menulis tentang kebesaran daripada Allah kita. Dan semua itu adalah the word of Christ. Itu belong to church. Itu adalah milik daripada gereja Tuhan, sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi kita lihat bukan semua. Bukan cuma dalam perjanjian baru, tapi dalam perjanjian lama sekalipun. Hanya sudah dikasih oleh Tuhan. Yang kita lihat dikatakan the word of Christ, tidak dikatakan the word of law. Sebab kita lihat law sudah Tuhan Yesus abolish. A law. Sudah. Nah, sekarang kita berkata, let the word of Christ dwells in you richly. Why? Diam dengan segala kekayaannya dalam hidup kita. Let the word of Christ. Tuhan tidak katakan the word of this world. Sudah. Tuhan tidak katakan the word of man. Tuhan tidak katakan the word of orang-orang yang scientific. Tuhan tidak katakan the word of this world. Tapi Tuhan berkata, let the word of Christ dwells in you richly. Biar perkataan Kristus diam di dalam kita dengan segala kekayaannya. Sebab sudah lihat, the word of man, perkataan manusia dapat menghancurkan kita. Bawa kita anger, sakit hati, frustrasi, kebencian, perkataan manusia. Dan kita tidak ada power untuk menolak itu. Perkataan of this world, bawa worry, sudah lihat semua yang sudah dengar perkataan this world. Setiap hari kita dilingkupi dengan the word of this world, perkataan dunia ini. Bahwa kita worry, bahwa kita kegagalan, bahwa distraction dalam hidup kita. Dan Tuhan tidak katakan the word of the spirit of this world juga. Yaitu perkataan setan yang bawa kita pada kesesatan. Kita kehilangan segala-galanya. Tapi Tuhan berkata, let the word of Christ dwells in you richly. Why? Saya katakan the word of Christ berbicara tentang power, berbicara tentang prosperity, sudah berbicara tentang wisdom, the word of Christ. Dan Tuhan berkata biar dwell dalam hidup kita richly, dengan segala kekayaan. Kenapa? Jika Alkitab berkata abundance of your heart the mouth speak. Jadi yang melimpah dalam hidup kita, maka itu yang kita speak. Nah, kalau hidup kita penuh dengan the word of Christ, maka sudah dikasih oleh Tuhan, perkataan manusia itu power. Bagaimanapun perkataan manusia datang dalam hidup kita tidak akan menyakiti kita. Betul tidak? Karena ada power dalam hidup kita. Mengapa kita sakit hati? Mengapa kita stres? Mengapa kita frustrasi? Mengapa timbul kebencian? Mengapa kita anger? Karena perkataan manusia. Karena kita tidak ada power untuk menolak. Sudah. Tapi jika word of Christ ada dalam hidup kita, fitnah bagaimanapun, perkataan manusia bagaimanapun, sudah dikasih oleh Tuhan, maka tidak akan hurt saudara, tidak akan sakiti hidup saudara. Mengapa? Karena the word of Christ itu power ada dalam hidup saudara, punya kemampuan, able, sudah dikasih untuk menolak semua itu, untuk menghancurkan semua itu, sudah dikasih oleh Tuhan. Alkitab berkata, senjata peperangan kita bukan dunia, tapi kuasa Allah yang merobohkan tembok-tembok. Kita menaklukkan perkataan orang-orang di bawah kaki Kristus, sudah dikasih. Kenapa? Kita punya the word of Christ. Sudah. Kita tidak akan sakit. Apa orang mau bilang? Saya hanya peduli apa yang Tuhan bilang kepada saya, sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah akan lihat, wow, kenapa saya so powerful? Kenapa tidak ada perkataan yang bisa menyakiti saya? Karena apa? The word of Christ limpah dalam hidup saudara.
Orang benci saudara, orang fitnah saudara, tidak akan keluar fitnah dalam hidup saudara. Yang keluar dalam hidup saudara yaitu power of love. Kenapa? Karena the word of Christ keluar dari mulut saudara. Saudara, bukan membalas apa yang orang bilang. The word of Christ kalau limpah dalam hidup kita. Word of this world bawa kekhawatiran, bawa kehancuran dalam hidup kita, bawa kegagalan dalam hidup kita. Dan ini sekarang yang orang cari. Lihat saja sudah dikasih oleh Tuhan. Di semua berita, the word, perkataan sudah dari dunia ini memfitnah satu sama yang lain, menekan satu sama yang lain, menghancurkan satu sama yang lain. Saudara, belum hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang berbahaya. Itu kita dikelilingi oleh perkataan ini. Kemampuan kita tidak ada kemampuan untuk melawan semua itu. Sebab itu Alkitab berkata, let the word of Christ dwells in you richly. Oh, kalau rich dalam hidup kita sudah dikasih oleh Tuhan. Ini perkataan the word of Christ is so powerful. Sudah dikasih oleh Tuhan. Perkataan of Christ bawa saudara pada kehidupan yang berkelimpahan. Saya kira saya banyak berbicara daripada hal ini, saudara. Coba lihat perkataan-perkataan yang spirit of this world taruh. Banyak orang kadang, termasuk homeless ya, lihat banyak kain mereka buat. Karena apa? Mereka dengar suara. Orang berbuat kain karena mereka dengar suara. Sudah dikasih oleh Tuhan. Ada banyak orang mau bunuh diri, mereka dengar suara. Bunuh diri. Suara yang mereka taruh dalam kehidupan mereka untuk pakai bom bunuh diri sudah dikasih oleh Tuhan. Karena suara, karena perkataan yang kontrol hidup mereka. Mengapa bisa kontrol dan menghancurkan hidup mereka dan menghancurkan orang? Kenapa? Sudah, karena mereka tidak punya power dalam hidup mereka. Tapi Tuhan berkata, let the word of Christ dwells in you richly. Sudah dikasih oleh Tuhan. Jika firman Tuhan, jika the word of Christ tinggal dalam hidup saudara, sudah dikasih oleh Tuhan dengan segala kekayaannya, maka perkataan setan tidak akan menyesatkan. Bukankah Alkitab berkata yang paling berbahaya adalah kesesatan di hari-hari ini? Sudah dikasih oleh Tuhan. Itu paling berbahaya. Coba saya ingin baca dalam Timotius pasal yang kedua, Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga, saya ingin baca saudara. Ketahuilah ayat 1, saudara bisa lihat di sini mulai ayat yang pertama, bahasa Indonesia. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Alkitab tulis. Kita hidup di masa yang sukar. Dalam terima kasih, yaitu masa stres, masa terrible. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dangerous dikatakan. Cuman karena dalam bahasa ini cuma ditulis masa yang sukar. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi sudah melihat di dalam Stronghold Progress ada banyak terjemahannya. Dangerous, terrible, stress. Sudah dikasih oleh Tuhan. Sangat berbahaya. Ini di hari-hari terakhir kita hidup. Dan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuat. Kita boleh punya uang yang banyak tapi bukan diperhambakan oleh uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempeduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Jangan heran orang-orang beribadah sudah temukan hal yang seperti ini. Orang punya banyak kali tidak kecewa, tapi yang menjadi kecewa orang-orang yang beribadah. Sudah dikasih oleh Tuhan yang menganggap mereka orang religius, menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang yang baca saja terus sudah dikasih oleh Tuhan. Saya tidak dapat menjelaskan secara satu persatu dalam ayat ini. Tapi ini kita hidup di akhir zaman. Sudah, kekuatan apa sudah hadapi. Tapi Alkitab berkata, let the word of Christ dwell in you richly. Sudah, ini satu jaminan. Dan itu yang saya berikan. Kalau sudah lihat kemarin, sudah kita doa kemarin, sudah kita menikmati akan hadirat Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Rachel bawa the word of Christ. Saya lihat ada di kita semua.
The word of Christ dwells in you richly, saudara dikasih. Karena kita hidup di zaman yang seperti ini, saudara. Bayangkan kalau kita tidak punya the word of God. Kalau kita tidak punya the word of Christ, bukan the word of law, saudara, tapi the word of His grace. Sudah, kita hidup dengan revelation dan biar the word of Christ. Kalau tidak, kita akan tersesat, sudah. Karena coba sudah lihat, saya kemarin saya ngomong-ngomong dengan anaknya, dengan istri ngomong sama Angel, dia kata, waktu anaknya Soy dibawa di satu tempat, nah ini saya bilang teachingnya, satu tempat kekristenan, dan mereka baptis itu anak itu. Sudah, saya katakan dia ada apa-apa, ada yang mohon kalau sudah dilakukan, tapi jangan dilakukan. Ngomong sama ibu Odia, mereka bawa juga di sana, dan mereka push untuk steril untuk dibaptis, tapi ibu Odia bilang bahwa kita kan ada local church. Tapi sudah hati-hati kita bawa hari-hari. Saya percaya kita bisa mengajar anak-anak kita karena kita punya the word of Christ. Sudah, karena banyak sekarang ingin mengajar, sudah dikasih oleh Tuhan untuk membuat mereka jadi religious, bukan jadi Kristen. Karena sudah tahu religious atau agama itu dimana dengan mereka punya imajinasi, create ini itu God, dan mereka mulai sembah dengan God yang mereka create, baik dengan mereka punya imajinasi, dan mereka mulai sembah dan harus melakukan ini. Tapi beda dengan kekristenan. Kalau Kristen, yaitu kita punya Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, yang nyata, yang real dalam hidup kita. Sudah, yang tinggal dalam hidup kita, sehingga kita bukan seperti agama-agama yang menciptakan Allah mereka yang mereka sembah, tapi kita ada relationship dengan Tuhan yang hidup, dengan Tuhan yang bangkit, dengan Tuhan yang benar. Sudah, ada relationship, ada pengalaman. Itulah kekristenan. Karena Tuhan kita hidup, firman Tuhan itu hidup, maka ada pengalaman kita dengan Tuhan kita. Sudah dikasih, ada relationship dengan Tuhan kita. Bukan hanya seperti patung yang mereka buat, yang mereka sembah itu, sudah. Dan mereka berkata, oh di sana ada miracle. No. Tapi kekristenan, yaitu Tuhan kita hidup, Tuhan kita real, Tuhan kita nyata, dan dia punya life ada dalam hidup kita. Benar, dia punya power ada dalam hidup kita. Benar, sudah dikasih iman yang dia berikan itu benar dan work dalam hidup kita, sehingga ada pengalaman miracle demi miracle dengan Tuhan kita, karena Tuhan kita hidup. Itulah kekristenan. Sudah, hati-hati dengan agama yang mereka mengajarkan. Kita, saudara, sebab saya katakan, kalau kita punya the word of Christ, kita bisa teach anak-anak kita. Kenapa? Karena masih kecil mereka sudah mulai baptis kan. Saudara, anak-anak kecil mereka baptis. Alkitab berkata, apa sudah umum kalau kamu tidak dibaptis, itu kan ancaman, itu agama. Kalau kamu tidak selamat. Tuhan Yesus saja berkata, saudara, anak-anak ini yang punya kerajaan surga. Mereka belum dibaptis, mereka sudah punya kerajaan surga. Sudah dikasih oleh Tuhan. Mereka sudah diselamatkan. Guru-guru selamat sudah ngajar mereka. Christ in you. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dan agama hanya mengancam mereka. Sudah. Dan kita lihat, kenapa mengajar salah? Anak-anak diserahkan kepada Tuhan, bukan dibaptis. Kalau sudah melihat pembaptisan dalam Alkitab sudah dikasih. Ketika Petrus berkhotbah, hati mereka hancur, mereka bertobat, berbalik kepada Tuhan, dan kemudian Alkitab berkata mereka dibaptis. Saudara, jadi mereka, apa itu anak-anak? Sudah dikasih oleh Tuhan, bukan anak-anak. Anak-anak sudah diselamatkan, tapi yang mau dibaptis dia sudah mengerti, dia ambil keputusan sendiri. Sudah, ada anak kita masih keputusan orang tua. Sebab itu Ibu Adia berikan satu nasihat yang baik. Adalah bukan keputusan kamu, keputusan orang tua. Sudah dikasih oleh Tuhan untuk pembaptisan. Sebab apa, saudara? Alkitab berkata pembaptisan itu adalah disamakan dengan kematian dan kebangkitan Tuhan.
Kita meninggalkan hidup yang lama, kita keluar dalam satu kehidupan yang baru. Jadi dengan kata lain, pembaptisan itu saudara, di mana saya sudah ready, di mana saya mau declare kepada dunia ini, saya mau declare kepada dunia ini sudah dikasih bahwa benar, saya sudah meninggalkan hidup lama, saya sudah ada dalam satu kehidupan yang baru, dan saya declare kepada dunia. Itu orang dewasa sudah, untuk kita menjadi saksi. Sebab Alkitab berkata sudah, Tuhan Yesus berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Sebab itu pergilah kamu, jadikan semua bangsa muridku. Mereka harus jadi murid, mereka kenal, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai ke seluruh alam. Jadi memang harus dibaptis, tapi bukan anak-anak. Sudah jadi kita dewasa, maka saya declare kepada dunia, saya ini sudah dewasa. Saya ini declare kepada dunia bahwa Tuhan saya hidup, Tuhan saya ajaib, sudah Tuhan saya luar biasa. Dia mati buat saya, maka ini saya declare kepada dunia. Anak kecil dia tidak bisa declare lagi, belum bisa declare. Tapi bukan berarti dia tidak selamat. Sudah, coba lihat, di mana dia Alkitab sudah lihat? Ya memang ada gereja-gereja baptis anak-anak sudah, tapi ya nggak apa-apa kalau sudah melakukan itu. Tapi mereka harus dibaptis ulang, lakukan yang benar. Cuma jangan kita bawa hal-hal yang seperti itu, saudara. Sebab itu let the word of Christ dwells in you richly. So, ibu, bapak-bapak, ibu, kita mampu untuk mengajar anak-anak kita. Begitu banyak anak kecil diajar sebagai religius. Pada waktu mereka besar, mereka frustrasi. Sudah. Mereka hanya melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini. Mereka tidak ada pengalaman dengan Tuhan mereka yang hidup. Mereka frustasi. Sigmund Freud, pendiri agama, pendiri salah satu teori Darwin and Spencer, manusia dari Moab, sudah. Sigmund Freud, dia anak pendeta. Dia berkata, saya tidak pernah lihat bahwa Tuhan hidup kepada bapak-bapak saya. Apa yang bapak saya ajarkan, saya tidak pernah lihat menjadi kenyataan dan jadi satu pendiri. Dia itu seperti ini, sudah. Lihat, ada pendeta. Nah, kita didik anak-anak kita sudah dikasih untuk bukan sebagai religious, tapi Tuhan yang hidup ada dengan mereka. Sudah, hati-hati, lihat, setan mau tangkap banyak orang, mulai dari kecil sampai besar, setan mau tangkap. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kita Alkitab berkata sudah dikasih oleh Tuhan. Let the word of Christ dwells in you richly. Sebab itu saya tidak baptis anak-anak sudah. Kalau mereka tanya, mereka masih 5 tahun, maka 10 tahun sudah tunggu aja 13 sampai 15. Dan pasti kalau sudah umur itu mereka akan ambil keputusan sendiri. Kayak Samar kemarin datang. Oh Pak, saya sudah bisa dibaptis. Tuhan sudah gerakan saya. Apakah saya sudah berdoa Tuhan tidak jawab? Saya bilang kepada Samar, kalaupun mau tanya Tuhan hari ini Tuhan jawab, yes. Kita bisa tahu. Itu orang-orang tahu sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi jangan di tempat-tempat. Sebab saya bawa satu hal yang baik Ibu Adia sampaikan akan hal ini, sudah. Saya bilang, saya harus belajar. Saya sudah menyimpang sedikit, tapi sudah lihat bahwa let the word of Christ dwells in you richly. Kenapa? Kalau the word of Christ dwells in you richly in all wisdom, perkataan apa saja sudah dikasih, saudara bisa jawab. Saudara akan tahu, ini dari spirit of this world, atau ini dari spirit of man, atau ini dari perkataan manusia, atau ini dari perkataan setan, atau ini perkataan dunia. Saudara akan tahu. Why? Karena the word of Christ itu powerful, itu spiritual, itu protect hidup saudara. Dengan wisdom, saudara akan tahu, ini bukan wisdom daripada Tuhan. Saudara akan selalu melangkah pada waktu yang tepat, orang yang tepat di tempat yang tepat. Selalu saudara akan berada di situ. Kenapa? Karena the word of Christ dwells in you richly. Saudara punya berkat tidak akan pernah delay, tidak akan pernah miss, tidak akan pernah. Why? Karena the word of Christ protect hidup saudara. Sebab itu Alkitab bilang, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Sebab berapa banyak kali kita dengar nasihat orang kita gagal karena dia punya wisdom. Sedang kita kecewa. Orang itu pintar, orang itu hebat, sekalipun dia mengaku pendeta. Tapi ketika kita ikut, sudah dikasih oleh Tuhan. Ketika kita ikut, kita gagal, kita kecewa. Kita salah melangkah. Tapi kalau sudah diberkati, tidak takut. Jangan takut, cuma nilai semua itu. Sudah dikasih oleh Tuhan. Saya baca lagi. Sudah mau habis. Saya katakan kalau kasih pelajaran ada apa aja. Tapi saya baca satu hal di sini, satu hal yang luar biasa sudah dikasih oleh Tuhan. Mari kita lihat dalam Injil Yohanes
Pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10. Saya baca dengan cepat, sudah perhatikan di sini mulai ayat pertama sudah dikasih oleh Tuhan. Kemudian saya ingin menerangkan sedikit, karena masih ada sedikit waktu, 20 menit. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Nah, sudah perhatikan. Ini ayat yang kedua. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Sudah saya mau baca dengan cepat karena sudah kenal baik akan cerita ini, akan peristiwa apa yang Tuhan sampaikan ini. Ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Nah, sudah perhatikan ayat-ayat yang saya baca. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Ayat 8. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk keluar dan menemukan padang rumput. Wow, lihat gembala ingin domba-dombanya untuk diberkati, sudah dikasih oleh Tuhan. Pencuri datang, ayat 10. Hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ayat yang ke-16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Sudah kita baca sampai situ, saudara bisa baca ulang-ulang di rumah. Saya ingin mau terangkan sedikit. Sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah lihat bahwa Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Nah, banyak orang pegang ayat ini, Tuhan Yesus itu gembala yang baik. Saya tidak datang gereja, tinggal aja di rumah. Saya punya gembala kan Tuhan sendiri. Sudah dikasih. Itu salah, saudara. Sebab kalau tidak, Alkitab berkata, Efesus 4 dikatakan Tuhan menetapkan gembala, penginjil, rasul, dan ada berapa jawatan itu. Jadi Tuhan tetapkan. Kenapa? Karena Tuhan tidak kelihatan, saudara. Alkitab berkata, yang kelihatan saja kita tidak mendengar, apalagi yang tidak kelihatan. Tuhan sendiri katakan. Jadi Tuhan menetapkan gembala. Jadi gembala di Mount Carmel siapa? Daniel lagi, betul tidak? Sudah anggap saya sebagai gembala. Dan Alkitab berkata, domba-domba dengar suara gembalanya. Sudah, domba-domba dengar suara gembalanya. Puji Tuhan, saya tahu semua saudara dengar, saya punya suara, saya punya revelation. Sudah. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan, lihat kegagalan kita. Oh, gembala saya Om Daniel. Ini kita punya gembala. Tapi waktu sudah dengar suara saya, bukan kayak saya dengar dari John Lake begini. Nah, itu bikin mistake itu, saudara. Bukankah saya dengar dari Wigglesworth seperti ini?
Bukan saya dengar daripada William Branham seperti ini. Jadi sekarang siapa gembala saudara? Siapa yang sudah dengar? Lihat. Bukan saya dengar dari pendeta ini begini. Bukan saya dengar dari pendeta ini begini. Saudara, siapa gembala saudara? Alkitab berkata gembala yang baik memberikan nyawanya bagi saudara. Saya tidak memberikan nyawa bagi saudara. Tapi pun kalau ada orang yang mengambil nyawa saya, nyawa saudara di sini, saya lebih dulu diambil, sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi gembala saya ini yang saya lihat di TV ini. Apakah dia berdoa buat saya setiap hari? Berdoa buat saudara? Apakah dia punya beban kepada saudara? Tentunya beban saudara Tuhan taruh pada gembala, bukan pada John Mack yang sudah meninggal. Bukan pada pendeta yang masih hidup, misalnya John Hagee atau yang ini. Saudara, sebab itu banyak kali sudah dikasih oleh Tuhan. Saudara punya gembala tapi sudah dengar kepada mereka. Mereka kan punya kerja besar. Mereka lebih dipakai oleh Tuhan. Sebab itu hidup rohani sudah nista. Banyak nasihat sudah dengar dari mereka. Akhirnya saudara jatuh. Akhirnya sudah ketinggalan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Ya betul tidak saudara? Sudah dengar nasihat dari mereka. Sudah dikasih oleh dan sudah ikut. Kenapa saya gagal? Kenapa saya tidak prosper? Sudah dikasih oleh Tuhan. Karena apa? Sudah ada di Mount Carmel. Sudah ada di sini. Tapi sudah dengar di sana sini. Bukan berarti mereka tidak benar, sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi siapa kepala saudara? Saya dengar dari John Lake, saya dengar dari Wigglesworth, saya dengar dari semua begitu banyak pendeta-pendeta yang saya pelajari, dari Till Osborne, William Branham, dari Jeffrey and Andrew, dari berbagai. Saya dengar dari mereka semua, tapi sudah dikasih oleh Tuhan. Saya melihat revelation yang Roh Kudus berikan kepada saya melalui mereka. Sudah dikasih oleh Tuhan. Itu revelation saya dapat. Bukan berarti saya dengar saya tidak beli apa-apa. Saya beli buku mereka, saya beli kaset mereka. Seperti sumbangan saya juga sudah yang dikasih oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk terima revelation. Tapi saudara dengar dari mereka, ketika sudah dengar dari gembala saudara berkata, bukan kan John Lake begini. Bukan sudah dengar mereka punya revelation. Sudah dengar orangnya sudah dikasih oleh Tuhan. Yang jadi gembala saudara. Sebab itu banyak kali gagal. Saudara, banyak kali kita kecewa. Tapi sudah kerinduan saya jika kita mau dengar. Saya dengar dari mereka semua untuk saya mau terima revelation daripada Holy Spirit. Buka wawasan saya, tapi saya tidak keluar dari Alkitab. Bukan berarti di tengah-tengah sesuatu, tidak ada jalan keluar. Pendeta Daniel lagi, nama ada John Lake, ini ada Wigglesworth. Itu gembala mereka. Apa sudah mau dapat jalan keluar? Sudah punya kehidupan rohani, niscaya sudah dikasih oleh Tuhan. Sebab itu kelihatan mau naik, sudah alami, turun lagi. Mengapa tidak establish? Sudah dikasih oleh Tuhan. Kerinduan saya untuk melihat sudah diberkati. Mereka berdoa sudah apa untuk saudara, apa untuk jemaat untuk dibangun. Tapi bukankah kerinduan saya pelayan kita mau lihat setiap saudara diberkati, setiap sudah punya divine health, supaya saudara bisa saksikan kepada dunia bahwa benar Tuhan yang ada di Mount Carmel adalah Tuhan yang hidup, yang nyata sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi coba lihat, datang di Mount Carmel, tapi setelah siang-siang sudah terima text message. Orang mengaku pendeta, text message. Ini revelation saya. Sudah kasih revelation saya, kasih nasihat kepada saudara. Dan itu yang sudah lebih dengar daripada di dalam sini. Sudah, itu yang sudah jalani. Coba saudara lihat, orang yang begitu, sekalipun dia pendeta, mungkin dia dipakai. Dia teks saudara, kasih revelation kepada saudara dengan hal-hal. Sudah baca tadi. Mereka adalah pencuri, perampok. Betul tidak? Itu karakter yang ada pada mereka. Mau curi, mau rampok, saudara, hal-hal yang baik. Saya katakan kemarin sudah dikasih. Bukan saya takut kehilangan saudara. Bukan saya takut kehilangan saudara. Tidak, saya tidak takut Tuhan pelihara saya. Cuma saya kecewa jika sampai apa yang saya sudah bangun, apa yang saya sudah taruh dalam hidup saya, di orang lain destroy. Sudah dibuild dan berkat on the way. Sudah punya kehidupan yang diberkati dan sudah lihat kelimpahan di hadapan saudara. Maka saudara, tapi itu cancel, itu gagal. Saudara tidak melihat miracle lagi. Kenapa saudara? Karena sudah ikut mereka.
saudara. Tapi kenapa gagal? Sudah dikasih oleh Tuhan. Bukan saya menganggap bahwa kita gereja hebat, tidak, sudah dikasih. Tapi saya terlalu percaya revelation yang Tuhan beri. Bukankah selama ini miracle, science, wonder sudah alami dalam hidup saudara? Dan bukankah kerinduan saya untuk sudah diberkati, sudah dikasih oleh Tuhan dan hidup sehat? Itu ada dalam hati ini. Dan itu revelation yang Tuhan berikan. Sudah. Tapi yang sudah dengar itu pendeta ini, ini pendeta hebat. Seperti global sudah dikasih oleh Tuhan. Saya tidak dengar dari mereka. Saya dengar apa yang Roh Kudus berikan. Kalau the word of Christ dwells in you richly, sudah akan tahu, dapat membedakan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Coba lihat kan. Sudah terima. Wow, saya ini sudah tidak lihat mereka punya hati mereka. Sekali mereka bilang, oh sama kita. Oh gereja Inggris sepenuh, oh sama kita. Sekalipun mereka bilang sama, tapi ini saudara punya rumah, ini saudara punya gembala, sudah dikasih oleh Tuhan. Saya tidak mengangkat diri. Saya cuma tidak mau apa yang saya tahu orang lain destroy. Alkitab berkata, pada apa yang ada padamu, supaya jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Coba saudara, apakah saya taruh saya punya ideologi kepada saudara? Yang saya taruh itu, lihat perkataan Kristus. Diam dalam limpahnya dalam hidup kamu. Bukan saya punya ideologi, bukan. Tapi perkataan, yaitu firman Tuhan. Di mana saya keluar daripada firman Tuhan. Siap malam saya keluar, minta revelation untuk saudara diberkati. Tapi banyak orang berkata, saya diberkati, tidak diberkati. Karena apa? Siapa sudah punya gembala? Sudah, lihat aja. Oh saya ikut pendeta saya. Saudara lihat, saudara ikut ini, saudara ikut itu. Saya bilang tentang John Blake, saudara ikut ini, saudara ikut itu. Saudara itu pride, kesombongan muncul dalam hidup saudara. Saya lebih dari Panorkana. Saya lebih dari pendeta Daniel lagi. Saudara, saya tidak pernah menganggap saya lebih daripada saudara. Coba lihat, saya tidak menganggap. Karena kita ditebus dengan darah yang sama, yaitu darah Yesus. Kita sama di dalam Tuhan. Cuma yang saya merasa lebih bahwa Tuhan berikan jawatan ini sudah, dan ini adalah tanggung jawab saya. Ini jawatan. Ini adalah tanggung jawab saya. Sebab jika sudah dalam masalah, sudah sakit atau apapun, maka sudah dikasih oleh Tuhan siang malam. Saya berdoa buat saudara, karena ini tanggung jawab. Karena Elisa berkata, jika aku tidak berdoa buat umatku, maka itu dosa. Itu berdosa, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan umat yang Tuhan berikan, domba-domba yang Tuhan berikan, sudah dikasih oleh Tuhan, bayar dengan darah sendiri, darah Yesus. Jadi mahal, Tuhan bayar dengan darahnya. Bayangkan kalau saya destroy. Sudah, sebab saya tidak mau orang destroy, maka saya bersalah kepada Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Saya bersalah terhadap darah Yesus yang bayar saudara. Sebab saya tidak pernah menganggap saudara enteng, saudara mahal, saudara berharga, saudara diberkati. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Di mata Tuhan, saudara adalah king and priest. Di mata Tuhan, saudara sangat berarti, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan bagaimana kalau saya anggap remeh? Oh dia lebih karena dia punya kekayaan. Tidak, saudara. Di hadapan Tuhan tidak lihat kekayaan. Karena dalam Kristus Tuhan sudah berkati hidup kita. Tidak ada yang lebih. Kita sama di dalam Tuhan. Tapi yang lebih untuk kita menikmati kebesaran Tuhan, yaitu revelation. Sebab itu let the word of Christ dwells in you richly. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dengan segala kekayaannya, saudara akan tahu dan hadapi keadaan dunia ini. Tuhan memberkati. Saudara sakit? Siapa? Coba angkat tangan. Siapa yang sakit? Dia maksudnya sakit karena ini message. Awas Om Daniel. Dan sudah dikasih. Kadang-kadang saya bilang begini, mereka tanya, Om bicara terlalu keras, Om bicara tenor. Saya bilang, ya lebih baik saya bicara keras, lebih baik saya pukul anak saya daripada orang yang pukul anak saya. Betul tidak, saudara? Coba anak kita orang lain pukul, sudah kita marah, tapi lebih baik kita yang ajar. Betul tidak, saudara? Jadi saudara mau marah tidak apa-apa. Tapi marah itu sayang. Tuhan memberkati, masih ada kita berdiri.